Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dong di Open BO. Di mana? Di Mang Dragon TV. Lokasinya di mana? Dan Kindanas Dago. Bersama saya Teh Ima dan Kong Wiwi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Maksa ini maksa. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Berseri-seri nih, kawan. Berseri-seri ya. Pokoknya penampilannya mungkin agak beda gitu ya. Iya. Ya, kemarin tuh sempat ada yang nanya, tolong agak take a chill pill katanya. Agak santai dikit kalau ngebahas masalah yang anak muda katanya. Oh gitu. Jadi kan berarti katanya udah ke spill ya. Kita ngebahas anak muda berarti. Udah. Walaupun usia udah nggak muda lagi udah ya. Nggak muda lagi. Sebenarnya saya masih muda. Saya juga masih muda. Iya, tapi masih kelihatannya muda sih. Kelihatannya. Aslinya saya juga masih muda. Oke. Yuk. Seperti biasa di Open BO ini kita suka dapat pertanyaan-pertanyaan gitu kan lewat DM. Seringnya tuh lewat DM sih ya. Tapi ini sama aku nggak akan disebut nama lengkapnya seperti itu ya. Kayak gitu. Terima kasih untuk Dulur Mang Dragon yang udah kirim pertanyaan biar kita bahas di sesi Open BO kali ini. Oh ya, kita lanjut ya Kang ya. Thais punya teman. Temen Thais ini suka ngatain orang terus. Udah diomongin baik-baik tapi masih nggak tahu kalau itu salah. Thais sama teman-teman Thais itu harus gimana supaya teman Thais itu sadar sama kesalahannya. Jadi Thais ini nama Dulur Mang Dragon ya, yang ngasih pertanyaan sini gitu. Itu kayaknya namanya nama panggilan kayaknya ya. Iya, makanya ini disingkat sebetulnya. Ini bingung deh, siap aja deh. Baik. Gitu. Kalau dari struktur katanya sih kelihatan masih anak sekolah kali ya. Iya, ya, betul. Karena masih nyebut nama, masih agak-agak unsur-unsur manja-manja gitu kan ya. Baik, teman-teman memang pada saat ini tuh lagi booming sekali dari mulai masalah bullying, masalah kehidupan sosial di sekolah itu memang ternyata cukup kompleks, tidak sekompleks zaman kita dulu. Mungkin Teh Ima masih muda ya. Kalau zaman saya Teh Ima itu nggak ada ya namanya istilahnya orang tua ikut campur kalau masalah bullying itu. Tapi saya juga ngalami sih fase itu kan. Jadi kalau ada pertengkaran gitu ya orang tua nggak ikut. Ya betul. Kayak sekarang gitu ya. Jadi ada sisi positif dan sisi negatif sebetulnya orang tua ikut terlibat tuh. Jadi gini, yang namanya anak kita nggak tahu kan nih anak ini usia berapa tahun kan ya? Kita bagi ada anak dua fase anak tuh, usia 13 sampai 16 tahun, 16 sampai 20 tahun. Dua fase. Jadi mungkin kalau dikatakan singkatnya mah SMP SMA lah. Iya, betul. Jadi ketika dia anak tuh SMP dan SMA itu saat yang paling banyak kompleksitas pengembangan karakter behavior seorang. Di situ saat-saatnya dia mencari jati diri gitu kan ya. Di situ saatnya dia itu mengukur strata dia seperti apa di sosial. Ya kan usia 13. Memposisikannya. Iya. Gitu ya. Karena kan manusia itu makhluk strata. Iya sih. Ya, kita nggak bisa bilang don't judge a book by its cover. Tapi dah memang manusia mah berpikirnya kayak gitu. You judge a book by its cover. Contoh misalkan, kalau saya datang ke sini, ya pakai setelan kayak gini, Teh Ima belum pernah kenal sama saya. Mungkin Teh Ima tidak akan banyak serius saya mendengar omongan saya. Ketika saya ngomong masalah pendidikan, ketika saya masalah behavior. Siapa sih lo? Kayak gitu karena penampilan memang people tuh judge a book by its cover. Tapi kalau saya datangnya pakai jas, ya turun pakai Alphard, ya entah kenapa somehow itu langsung dia orang penting nih gitu kan. Walaupun materi tidak menandakan strata, tapi setidaknya untuk kesan pertama itu menentukan strata. Nah, first impressionnya nih. Betul, makanya sekarang orang banyak flexing dong. Iya, ya kan? Betul. Kasus yang terbaru ini juga kan terjadi karena flexing dong. Iya, ya kan? yang itu ya, yang unicorn. Ya, kita ngomong inisial aja ya. Inisial aja. Gitu, yang itu loh. Nah, itu terjadi kenapa? Kalau jadi ketika usia 13 sampai 16 tahun, mereka itu harus struggle dalam mendapatkan respect. Iya sih emang benar, kerasa banget masa-masa itu udah struggle banget. Iya, transaksi terbesar mereka adalah respect. Ya kan? Dan respect ini bukan hanya dari teman sebaya. Betul, dari lingkungan, orang tua termasuk, guru juga termasuk. Keluarga ya. Contoh gini, ketika anak usia 13 sampai 16 tahun, saatnya kan mereka mulai nggak mau pergi bareng sama orang tua, ya kan? Iya, udah punya masa teman-teman sendiri, gitu kan ya. Mau kemana? Mau jalan sama teman yang dulunya, ya ampun, mana-mana ngingitri gitu kan. Kita pergi ikut, sekarang tiba-tiba udah punya masa sendiri, udah punya teman sendiri gitu kan. Nah, sehingga dia itu secara psikologis dia belajar yang namanya
Mengukur strata saya ada di mana. Nah, strata itu kan yang menjadi transaksinya itu adalah respect. Iya. Orang ada di atas ketika dia dapat respect dari orang lain. Nah, permasalahannya adalah cara gain respect ini, cara mendapatkan respect ini tiap orang beda-beda. Ya? Iya, betul. Taima harus tahu, mendidik anak dengan kekayaan, mendidik anak dengan harta, itu cara terbodoh yang bisa Anda lakukan. Sepakat. Ya. Sepakat. Sekali lagi ya, Sepakat. mendidik anak dengan harta, mendidik anak dengan kekayaan itu cara terbodoh yang bisa dilakukan orang tua. Betul. Oke, memanjakan masih oke, tapi kalau mendidik dengan harta, karena gini Taima, laki dan perempuan itu punya suku berpikir yang berbeda. Oke, perempuan dimanja boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Karena gini perbedaannya, kalau perempuan dimanja, misalkan Taima usia 13 tahun, 16 tahun, itu Taima tuh dimanja sama bapaknya. Iya. Segala macam yang mau dibeliin, mau dimakan, maka itu akan jadi standar Taima ketika mencari laki-laki nantinya. Iya. Laki-laki saya harus provide seperti ayah saya. Iya. Ayah saya saya pok torolong istilahnya gitu kan. Nah, sehingga si bapak ini makanya dia harus mengukur, kalau saya memanjakan anak saya, pasti dia akan mencari pasangan yang bisa nggak kamu memanjakan anak saya. Karena nanti kamu akan meneruskan estafet itu. Karena ayah itu adalah cinta pertamanya seorang Betul. perempuan. Oleh karena itu lebih gampang membesarkan anak perempuan sebetulnya. Kenapa? Gampang, bapaknya aja jadi standar. Iya. Oke, perempuan mah nggak boleh menjalani banyak trauma. Karena saya nggak mau dong. Contoh katanya, kalau bayangkan kalau tema laki-laki, Tema mau nggak punya pasangan perempuan yang sudah melewati banyak trauma? Nggak mau kan? Apalagi baru banyak luka gitu kan? Luka hati, luka luar, nggak mau kan? Tapi beda dengan laki-laki, Taima. Kalau laki-laki justru dia harus been through hell. Laki-laki itu ditempa oleh trauma. Contoh gini aja, Taima perempuan kan? Seneng nggak? Iya, kayaknya ya kayaknya. Kalau lihat laki-laki punya bekas banyak codetan. Suka Ya suka kan? banget dengan ada kayak tato gitu ya. Meskipun ya ini ya nggak boleh ya. Artinya gini. Oke, betul. Taima perempuan tuh suka dengan namanya war wound, istilahnya. Jadi luka perang. Iya, Ya kan? Laki-laki yang banyak codetan, misalnya badan pas dibuka batu, berotot. Tapi ada banyak bekas misalkan, dari mana nih? Ini waktu ngebelain orang, pakai apa gitu kan? Jadi justru ketika laki-laki itu, ketika laki-laki menjalani hidup yang mudah, maka dia jadi pribadi yang lemah. Iya, betul. Nah, ini yang mohon maaf banget, yang sangat-sangat saya sulit untuk menerjemahkan ini kepada ibu-ibu khususnya. Iya, karena satu sisi betul sih ya, dengan rasa keibuan itu, saya ingin menjaga sepenuh hati anak saya, tapi ada kalanya rasa saya itu seperti menjadi bumerang dan menjadi bom waktu untuk menghancurkan anak, gitu loh Bu. Karena laki-laki itu Bu, butuh bapak juga sama ya. Anak laki-laki itu mohon maaf ya, saya benar-benar katakan bodoh orang tua bapak misalkan anak SMP udah dikasih motor balap, SMA udah dikasih motor Hayabusa. Ya kan? Kuliah dikasih motor Harley. What the Itu cara yang paling bodoh gitu kan. Bodoh banget ya. Maaf kalau mau saya kasar, saya bukan makhluk halus ya. Jadi itu bodoh banget. Nah, karena apa? Laki-laki yang misalkan anak SMP dapat hadiah mobil motor Harley ketika dia ulang tahun, dia tidak akan bisa menghargai motor itu. Ya kan? Tapi dia harus mendapatkannya. Nah, dari ngobrol saya tadi, masalah respect tadi, itu kalau ditranslatekan ke dalam lingkungan rumah, pertemanan di SMP atau di masa-masa 13 sampai 16 tahun, maka itu muncul ketika dia tidak mendapat respect, dia akan melakukan cara apapun. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, anak itu berkata-kata kurang baik misalkan. Saya berani jamin itu di rumahnya pasti tidak mendapat bahasa ayah. Dan mungkin kurang respect juga. Betul, kurang dapat respect dari orang tua. Gimana sih dapatin respect dari keluarga? Nih contoh, kalau saya ke anak saya nih Teh, saya selalu nanya. Kalau misalnya dia, ayah mau ini, saya langsung bilang, nggak boleh, nggak gitu. Tanya dulu. Pernah anak saya, kelas 6 SD, nanya, ayah boleh pacaran nggak? Jawabannya gimana tuh? Saya jawab, boleh. Oh, selama satu, no physical contact. Kedua, kalau tadi pergi sama physical touching mungkin maksudnya. Physical contact nggak boleh. Physical contact. Apapun physical contact nggak boleh. Ya. Yang kedua, kemanapun tadi pergi saya ayah temenin. Ketiga, selama tadi pacaran, uang jajan dipotong 50%. Itu anak perempuan, anak laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. Yang keempat, ya, selama kamu pacaran, ya, akses semua media sosial ayah yang pegang. Kayaknya harus diterapin deh sama. Oke, yang kelima nih ya.
selama pacaran ya, itu smartphone hanya boleh dipakai maksimal 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Tahu nggak responnya gimana? Tau gitu mah tuh ngapain pacaran? Ya udah, yang penting saya tidak melarang. Ya nggak? Artinya kalau yang namanya dengan anak usia segitu, iyahkan dulu dan kasih konsekuensi. Biar dia belajar. Oh, jadi ayah saya itu bukannya melarang, hanya saja dia khawatir dengan konsekuensinya. Kan yang pacaran kan selama dia tidak sentuhan, tidak pegangan, itu nggak masalah kan, apapun namanya. Iya. Nah, jadi oleh karena itu, ketika saya menyampaikan ini adalah itu cara kita memberikan respect pada si anak. Ketika anak punya pilihan, kita kasih respect dulu, dan setelahnya kita kasih syarat, gitu kan? Iya betul. Nah, ketimbang anak dilarang. Nah, kalau anak dilarang, gitu ya? betul. Ketika anak dilarang, misalkan, ayah boleh nggak saya pacaran? Nggak boleh. Itu langsung dia merasa orang tua saya nggak respect sama saya. Dan Ya kan? kita memberikan ruang komunikasi Betul, juga. tidak merasa tidak didengar, merasa tidak dihargai. Iya. Karena anak itu adalah merupakan manusia kecil. Iya. Dia masih manusia, dia masih punya pendapat, dia punya pengen dihargai, dia pengen Betul. apalagi oleh orang tuanya. Kebayang nggak teh? Satu secara psikologis sama orang tua sendiri nggak dihargai. Iya. Gimana dia di luar sana? Makanya dia ada 2 kemungkinan. Satu, dia nyari perhatian laki-laki lain. Entah itu gurunya, entah itu teman laki-lakinya. Makanya amit-amit ya, zaman sekarang mah SD udah pacaran. Iya. Kenapa? Dan Karena pacarannya dia tidak dapat respect di keluarganya. Apalagi dalam bahasa ayah di sini kan. Yang kedua adalah dia ngebully atau dibully. Gitu loh. Kan bully itu banyak stratanya teh. Banyak tingkatannya bully. Oke, Ya ya, kan? bully. Ada yang bully halus kayak tadi, ngomong-ngomong nggak baik gitu. Iya. Nah, saran saya untuk Thais ya. Thais ini adalah diamkan. Ya kan? Diamkan aja. Iya, kenapa? Karena Rasul saya mengajarkan berkata-kata yang baik, kalau tidak bisa Diam. Kalau diam nggak ngerti, ingat tujuan Anda diam bukan buat dia ngerti. Ya kan? Tujuan Anda diam adalah untuk menjaga diri Anda dari hal-hal yang tidak baik. Ingat ya, teman-teman. Banyak kan teman-teman di sini banyak salah kaprah. Saya diam supaya dia berubah. Nggak bisa. Anda melakukan suatu hal, misalkan tadi saya nyatakan pada Thais itu untuk diam. Itu bukan untuk dia ngerti. Nggak bisa. Tapi untuk mencegah. Untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang membuat diri kita, mohon maaf ya, terjerumus pada hal yang tidak baik. Iya. Misalkan, si A, Thais ini dia ngomongnya yang nggak baik. Kan dia punya 2 hal. Iya. Dia cara respon dibalas dengan yang tidak baik lagi, Iya, bahasanya, atau dia bisa diam. Iya. Gitu kan? Betul. Nah, ketika dia diam tuh tujuannya bukan untuk membuat si orang ini ngerti, bukan. Iya. Dan memang nggak bisa. Ya. betul. Dan dia bukan psychic kan yang bisa ngerti, Iya. ya kan? Nah, ini adalah untuk mencegah kita supaya tidak berkata yang tidak baik. Dan untuk kalau bahasa saya itu gini ya, kalau misalnya dia melakukan kesalahan sama kita, kalau kemudian kita balas, khawatirnya lebih teuing gitu loh. Nah, betul. Kalau lebih teuing jatuhnya malah kita yang jadi dosa. Betul, Padahal karena kita niatnya nggak tahu untuk standarnya baik. nih ya. Iya, kayak Ketika kita boleh membalas, betul nggak? Tapi yang setimpal betul. kan. Nah, Nah, ukuran setimpalnya setimpalnya itu yang kita iya, kan. Makanya betul. Rasul ngasih alternatif. Kalau kamu tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam, gitu loh. Kalau misalnya diam ini berlaku pada, kan tadi bully itu ada stratanya, ada Ya, tingkatannya ya gitu. Dia kalau misalnya dengan berkata-kata kasar kayak gitu, dia responnya tuh diam kan. Kalau misalnya dengan sudah tindakan fisik atau misalnya penghasutan, Oke, ya. ada sebuah campaign gitu kepada teman-teman yang lain kayak gitu kan. Udahlah jangan teman kayak gitu. Itu kan kayak masuk. Oke, jadi gini. Gimana? Kita tuh sekarang tuh punya budaya yang agak aneh sebetulnya di Indonesia tuh ya. Yes, Oke, seperti budayanya apa gini? Kita punya long hours dalam belajar. Long hours ya, masuk jam 7, pulang tuh jam 3, jam 4 itu long hours namanya ya. Betul. Berarti di sana mulai ada kejenuhan secara emosional. Iya sih, betul. Betul nggak? Karena kalau kita aneh di Indonesia aneh gitu ya. Ngambil contoh kasusnya Finlandia, tapi nggak diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena Finlandia tuh gini, anak itu lebih baik punya pergaulan yang sifatnya heterogen. Lah sekarang mah kita coba, nih contohnya anak saya nih, masuk jam 7, pulang jam 2. Udah gitu sambung sama les. Sampai-sampai sekarang anak saya nggak boleh les. Kenapa? Gaul. Bral, Gramian, punya teman tuh jangan teman satu sekolah. Kenapa gini? Kenapa di Korea salah satunya adalah merupakan negara dengan tingkat bully paling tinggi? Ada 3 faktor.
Karena faktor pertama long hours. ya panjang banget ya, bahkan Ya kan? sampai malam ya. Yes. Sampai malam. Long hours ini jadi ada kejenuhan emosional. Kejenuhan Iya. isu kan papangnya ide jeung eta, besok papangnya ide kita. Jadi otomatis kejenuhan sehingga orang-orang yang punya privilege Iya. dia selalu pengen strata lebih kan. Iya. Maka dia nge-push privilege itu dengan cara nindas orang lain. Ngeri ya. Yang kedua adalah karena satu ras. Satu ras, Kita satu suku. Ya satu ras, Satu sama-sama suku, ras satu- Korea gitu kan. Oh iya. Kalau kita makan, saya Taima Sunda kan? Iya. Ya saya Blasteran, Sunda dan Cimahi. bukan Banten Garut. Ya kan? Ya saya keteman sama orang Manado, saya keteman sama orang Iya, Aceh, ya kan betul. jadi kita punya kultur yang beda. Oh gitu. Oh bukan, misalkan maaf orang Sumatera Utara ngomongnya keras suku Batak misalkan ya. Oh kita ngerti, kita belajar toleransi. Oh itu memang bahasanya kayak gitu. Orang bukan marah itu mah, karena orang Betawi kalau ngobrol kan kayak yang marah, made kipe gitu kan. Bener. Bukan marah Nih, itu. nyapa abang ngajak gelut. Nah, gitu kan. Orang Sunda, orang Solo misalkan, oh iya sampun gitu kan. Lama banget sih. Nah, itu merupakan bagian dari kita untuk belajar kan supaya kita tidak shock kultur. Sedangkan di Korea itu satu ras. Iya sih, Bang. Oke. Betul. Nah, yang ketiga adalah di sini adalah ketika anak tadi kan long hours. Yang kedua satu ras. Iya. Kompetisinya tinggi banget, tingkat kompetisi berdasarkan nilai. Kompetisinya itu luar biasa banget di sana tuh, ya. Kenapa? Karena struktur pendidikannya memang mengarahkan pada sana, ya, nilai segala macam. Nah, kita tuh mulai mendekati ke sana teh. Iya ya, So, udah mulai semakin mahal sekolah, semakin lama waktu belajarnya, Belajar. hampir semi full day. Iya, betul. Dan kenapa? Banyak sekali orang tua sekarang udah kerja dua-duanya. Kesannya kayak membantu orang tua. Padahal Anda sedang menciptakan sebuah bubble, sebuah gelembung yang akan meledak suatu saat nanti. Iya. Kenapa? Karena makin rentan terhadap pembulian, makin rentan terhadap penindasan, pergesekan itu makin banyak. Iya, betul. Karena idealnya itu maksimal nih. Saya kan kebetulan ya nanti mungkin saya ceritakan ke Tete juga. Saya lagi punya program homeschooling tapi khusus untuk anak-anak usia 13 sampai 16 tahun. Homeschooling. Ya homeschooling. Kenapa? Karena anak tuh belajar tuh idealnya cuma 3 jam. Anda lihat di Jerman. Jerman itu dari 12 bulan anak sekolah cuma 5 bulan. Efektifnya. 5 bulan. Karena Jerman tuh banyak banget liburnya. Iya kan, kayak misalnya musim panas kayak gitu libur ya. Summer libur. Summer libur. Udah gitu Oktoberfest libur. Libur iya sih. Apa tuh Christmas sama New Eve libur. Libur ya kan? juga. Terus juga belum lagi libur-libur yang lain. Iya, efektif belajar cuma 5 bulan. Udah gitu jam belajarnya cuma dari jam 8.30 sampai jam 12.30. That's it. Iya sih. Kita ada guru rapat aja udah happy banget. Iya. Makanya dengan adanya long hours ini, apalagi yang terbaru ya jam 5 pagi. Jam 5 pagi, halo. Gitu, saingan sama ayam jago gitu kan. Aduh, alhamdulillah gubernur kita nggak seperti itu ya. Iya. Nah, itu akan Tapi emang menciptakan. agak aneh sih ya. Jam 5. Ya, kita husnuzon aja. Beliau sudah riset gitu kan. Husnuzon aja. Husnuzonnya. Nah, cuman Kok kayak nggak ridho? saya berani mempertaruhkan nama baik saya bahwa semakin long hours akan semakin banyak friksi. Iya, betul. Saya pernah bilang kan, mungkin Taima pernah ingat apa enggak, saya pernah katakan di sini juga bahwa kalau Anda kerja aja, pulang kantor tenggo. Iya. Udah gitu jangan main sama teman sekantor. Iya. Main sama teman. Anda kerja di bank. Kalau pulang kantor itu ngumpul kongko-kongko di Dunkin Donat gitu ya. Dan kira-kira- Jangan dengan teman orang bank lagi, apalagi teman sekantor. Ih, cupu banget gitu kan. Luaskan main sama investor, sama pengangguran. Biar apa? Biar belajar. Deritanya seorang pengangguran, biar kamu tuh bersyukur. Iya, betul. Kerja sama ketemu sama bisnismen yang usaha. Biar apa? Biar kamu terbuka wawasannya gitu kan. Betul. Jangan pulang kantor ngopi sama teman kantor. Eta deui. Udah gitu punya pacar orang kantor. Mending gak seru banget. Makanya kan beberapa perusahaan memberikan sebuah kebijakan. Ada yang nggak boleh satu kantor, nggak boleh satu divisi gitu kan. Kalau ada pasangan, salah satu harus keluar. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin untuk siapa namanya Detais ya. Iya, Detais. Detais sebenarnya itu membantu. Memang diam itu salah satu solusi terbaik. Nah, kalau misalkan nanti ternyata ini berlanjut, silakan nanti Detais bisa ikutan program pro bono. Ikut program pro bono ya. Iya, karena bully itu sifatnya spesifik teh. Nggak bisa diumum, nggak bisa general tuh nggak bisa. Karena setiap orang case-nya beda-beda.
Iya, betul, gitu betul. ya, karena tergantung siapa yang ngebully dan bagaimana dia cara ngebulinya. Kan ngebully kalau satu orang ngebully gampang, tapi kalau dia berkelompok itu susah. Udah berkelompok ya. Gitu kan. Nah, jadi kayaknya untuk nggak hanya untuk Detais ya, tapi misalnya untuk teman-teman atau dulur-dulur Mang Dragon yang punya permasalahan serupa, misalnya temannya, saudaranya gitu kan, atau ya siapapun itu yang misalnya mengalami korban pembulian, silahkan datangkan, hadirkan di program Pro Bono ini kayak gitu ya. Kalau enaknya kalau misalnya di Mang Dragon ini ketemu dengan Kang Wiwit, dia masih ikut program Pro Bono. Tapi kalau misalnya minta tolong sama saya siap jadi jangan gitu dong. Jangan gitu dong, enggak dah. Jadi itu aja teman-teman semuanya di Pro Bono. Anda kalau tidak suka misalkan ketemu langsung nggak apa-apa, via DM aja dulu. Nanti kita akan pandu bagaimana langkah demi langkahnya. Iya betul. Ya. Tapi tolong fair, terbuka. Jangan itu tutupin. Karena ya kemarin tadi setiap kasus itu beda-beda dan setiap kasus itu unik. Gitu. Dan memang nggak bisa disamakan ya dengan satu dengan yang lainnya kayak gitu ya. Oke, Kang, ada apa ya kayak nasihat atau sentuhan jiwa untuk korban bully atau misalnya karena secara tidak langsung Detais ini juga dia mengalami kayak apa ya, kayak shock gitu ya. Iya, oke. Bisa ada shock gitu kan. Jadi gini, untuk teman dulu Mang Dragon yang usia masih 13 sampai 16 tahun, saya di sini tekankan lebih ke tidak ada salahnya Anda menyendiri. Perlu belajar bagaimana nyaman dengan diri sendiri. Ya, khususnya laki-laki. Ya. Budaya berkelompok kalau tidak diarahkan, kalau belum punya kekuatan mental yang kuat, itu akan bisa berakibat yang buruk. Ya, apalagi kalau ada satu orang yang dominan. Mending kalau dia dominannya positif, kalau dominannya negatif. Nah, itu. Nah, oleh karena itu saya sarankan apalagi yang sifatnya tuh Anda long hours ya. Tolong menjadi penyendiri itu nggak masalah. It's fine. Ya, jangan nggak usah bersosialisasi, nggak, tenang aja daripada Anda menjadi korban pembulian gitu kan. Jadi Anda lebih baik kalau misalnya terjadi pembulian, Anda lebih baik diam. Kalau Anda dibully, tolong jangan lapor ke guru, jangan lapor dulu ke orang tua, tapi konsultasi dulu ke ahlinya. Kenapa? Karena kalau Anda lapor ke guru, hati-hati, bisa runyam masa depan Anda gitu kan. Kenapa? Karena guru juga belum tentu punya tindakan terbaik, karena solusi terbaik daripada pembulian adalah dari dalam diri sendiri, bukan di lingkungan sekitar, gitu kan? Itu karena kita nggak bisa ngontrol lingkungan sekitar, Oke. Yang kedua, kalau lapor ke orang tua, mending kalau orang tuanya bijak. Gimana kalau orang tuanya belum punya pemahaman yang komprehensif? Langsung main. Apa yang terjadi? Jadi main labrak masalah akan makin rumit, gitu kan? Kurang lebih seperti. Jadi silakan Anda, makanya kita buka program Pro Bono ini dalam rangka untuk melindungi Anda, orang-orang yang korban pembulian atau baik itu levelnya ringan sampai level berat. Yang kedua, Anda ditangani insya Allah oleh seorang ahli. Lebih seperti itu ya. Jadi biar langkah demi langkahnya itu memandu Anda untuk mendapatkan rekomendasi solusi terbaik. Jadi tujuannya adalah mengempower Anda, bukan mengkondisikan lingkungan. Ya, lingkungan sekolah besar dong, nggak bisa. Gitu, ya. Kita aja kali-kali. Kang, jampe harupat. Tidak lupa dan tidak bosan saya ingatkan, sarigi kudu jeung harti, sarengka kerjeng pikiran, memeh perak sing hati-hati, mun sidik salah singkiran. Hatur nuhun Kang Wiwit. Sampai jumpa lagi dengan saya Raima dan juga Kang Wiwit di program Open BO. Jangan lupa share ya. Yuk, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.